Selamat pagi Sobat Humas, bersama saya Bribda Tenta dalam podcast Polda Jawa Timur. Sobat Humas, ketika membicarakan kemampuan berbahasa, bisa berbahasa isyarat merupakan kelebihan dan merupakan hal positif di masa sekarang ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal tentang bahasa isyarat, yaitu Bisindo dan Bisi. Nah, seperti apa? Kita akan berkomunikasi langsung sama teman tuli kita. Nah, bisa dilepas maskernya, kakak-kakak. Nah, mungkin bisa diperkenalkan satu persatu, dimulai dari Kak Nana dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nana, panggilan bahasa isyaratnya seperti ini. Ya, selanjutnya untuk Kak Yanda. Halo semua, perkenalkan nama saya Yanda, panggilan isyaratnya Yanda. Untuk selanjutnya yaitu Kak Bunga. Bisa diperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya BUNGA, panggilan bahasa isyaratnya seperti itu. Selanjutnya Kak. Oke, halo, perkenalkan nama saya ADIT, Adit, panggil isyarat saya Adit seperti ini. Selamat datang di podcast Polda Jawa Timur, kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Bribda Tenta. Kali ini kita akan nanya sama Kak Yanda. Nah, Kak Yanda, tantangan menjadi juru bahasa isyarat itu seperti apa? Oke, jadi kalau menjadi seorang juru bahasa isyarat, kita harus bisa betul-betul memahami konsep dari suatu kalimat ya. Khususnya kalau seandainya kata kita dihadapkan suatu situasi yang dimana kita mungkin belum ahli dalam bidang itu sih, Mbak, seperti itu. Contohnya kalau seandainya kata dalam bidang hukum, kita berarti harus memahami tuh konsep dari hukum itu sendiri bagaimana. Kalau di bidang ekonomi kita juga harus paham. Jadi tantangannya kita benar-benar harus memahami terlebih dahulu, atau bisa jadi kita harus membaca terlebih dahulu poin-poin apa yang akan disampaikan untuk kita biar bisa lebih siap untuk bisa menjuru bahasakan, seperti itu sih, Mbak. Nah, lalu dalam prosesnya itu berapa lama untuk belajarnya bisa sampai juru bahasa itu berapa lama? Sebenarnya kalau untuk menjadi juru bahasa isyarat itu tergantung dari kemampuan masing-masing sama panggilan masing-masing setiap orang. Kalau saya dulu belajar dari tahun 2016 di akhir tahun ya, bulan-bulan November, dan itu kebetulan karena masuk dalam suatu komunitas dan organisasinya saya terlibat langsung sama teman-teman tuli, jadi saya bisa langsung kebiasaan untuk bisa berkomunikasi gitu. Jadi kalau kembali lagi, kalaupun masyarakat mau belajar bahasa isyarat atau mau jadi juru bahasa isyarat, itu harus tergantung kemampuan sama panggilan, ibaratnya keniatan masing-masing orangnya itu sendiri sih, Mbak. Kalau emang dia niat, pasti dia akan sering berkomunikasi dengan teman tuli untuk dipraktekkan langsung bahasa isyarat tersebut. Nah, kalau untuk Mbak Nana nih berapa lama? Sebenarnya sama kayak yang dijelaskan Kak Yanda tadi, cuman aku mulai belajar itu 2018 akhir juga, sama November juga kebetulan sama, tapi 2018. Nah, itu dulu saya masuk ke komunitas Arek Tuli Surabaya. Jadi waktu itu mendaftar sebagai volunteernya teman-teman kartu komunitas Arek Tuli Surabaya, dan akhirnya belajar bahasa isyarat gitu deh. Nah, seberapa penting sih JBI ini untuk teman tuli yang ada di luar sana? Oke, kalau menurut saya ya, jadi pentingnya JBI itu gimana? JBI itu kan seperti jembatan komunikasi antara untuk teman tuli dan juga teman dengar nih. Jadi ya penting banget gitu. Jadi selama teman tuli itu membutuhkan akses di lingkungannya, pasti membutuhkan juru bahasa isyarat. Itu dari saya. Mungkin Kak Yanda bisa menambahkan. Oke. Jadi mungkin kita ketahui ya, kalau sebenarnya setiap orang kan punya kemampuan masing-masing. Nah, teman tuli itu hanya seperti terbatasannya dalam mendengar saja. Nah, jadi kalau seandainya kata mungkin teman tuli itu sebenarnya kemampuannya bisa jadi sama seperti orang Sama dengar aja ya? gitu. Iya, sama, Mbak. Jadi hanya saja dia tuh butuh akses. Nah, jadi kita ini sebagai juru bahasa isyarat seperti yang disampaikan Nana, kita butuh teman tuli itu butuh akses JBI untuk dia bisa mendapatkan informasi. Jadi kalaupun ada informasi, contoh ada berita terbaru,
tentang COVID nih, kita mungkin bahasakan tentang COVID terbaru ini. Nah, dia bisa tahu, dia bisa mengendalikan, oh apa yang saya harus lakukan, oh saya harus menggunakan masker, saya harus mempersiapkan menjaga jarak, mungkin seperti itu. Jadi informasi itu juga bisa didapatkan untuk semua orang. Jadi akses itu sangat penting sih untuk teman tuli. Berarti GBI itu bisa, GBI ya maksudnya, itu bisa menjembatani antara berita yang ada sama kakak-kakak ini tuh biar sama-sama ngertinya gitu ya. Iya Mbak, betul seperti itu. Pengen nanya nih sama Mbak Bunga, Kak Bunga. Kak Bunga, di Indonesia kan ada tunarungu, tunawicara, serta tuli. Nah, menurut Kak Bunga itu seperti apa? Sebenarnya menurut saya ada tuli. Tuli itu ada dua, penulisan dengan T besar dan T kecil. Sebenarnya kalau misalkan masyarakat bingung nih, tuli itu kasar bukan sih? Nah sebenarnya kalau tuli dengan T besar, tulisannya T besar, itu bagus, artinya punya identitas, memiliki cara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, memiliki kemampuan yang beraneka ragam, bermacam-macam. Nah itu ada di kamus KBBI. Mungkin bisa dilihat betul apa enggak sebenarnya kasar. Sebenarnya nggak kasar loh panggilan tuli itu, tapi menggunakan T besar. Nah, sedangkan tunarungu itu istilah yang dibuat oleh bidang kedokteran. Menurut bidang kedokteran itu suatu hal yang sopan mengganti tunarungu, padahal artinya tunarungu itu rusak pendengaran. Kami teman-teman tuli itu merasa, oh saya tidak mengalami kerusakan pendengaran. Nah, sedangkan tunawicara itu artinya tidak bisa berbicara atau rusak, cara berbicara nggak bisa. Jadi harus berlatih menggunakan berbicara atau latihan untuk mendengar seperti itu. Tapi sebenarnya kami kan nggak bisa mendengar. Pada dasarnya ya memang nggak bisa mendengar seperti itu. Tapi kami itu lebih nyaman memilih tuli sebenarnya. Sebenarnya dulu saya juga dipanggil tunarungu, tapi Saya tidak. Jadi karena dulu saya sebenarnya dipanggil tunarungu karena saya nggak tahu terkait budaya, oh tuli itu mempunyai arti sendiri seperti itu. Akhirnya sekarang saya berjalannya waktu, saya semakin dewasa, saya paham dari edukasi dari teman-teman tuli yang lain, saya dijelaskan kalau sebenarnya tuli itu mempunyai identitas yaitu bahasa isyarat. Jadi saya sekarang lebih senang dipanggil tuli. Oh gitu. Nah, dalam tuli atau bahasa isyarat ini, teman-teman tuli ya, ini untuk Kak Adit nih. Bahasa isyarat di Indonesia kan ada Sibi serta Bisindo. Apa perbedaan dari keduanya itu? Oke, jadi Bisindo dan Sibi ya tadi terkait perbedaannya. Jadi sebenarnya Bisindo dan Sibi itu tidak sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalau Sibi itu dia menggunakan struktur kata per kata-kata. Contohnya saya perjalanan. Jadi seperti kata saya perjalanan itu arti seperti Sibi yang dimana isyarat Sibi itu kayak kurang dipahami oleh teman tuli. Tapi kalau perjalanan dalam Bisindo seperti ini, nah ini bisa dipahami, oh berarti dia mengendarai sepeda motor dan melakukan suatu perjalanan, atau menggunakan mobil dia melakukan suatu perjalanan. Ini isyaratnya untuk mobil, dia sedang melakukan perjalanan mobil. Nah kalau sepeda motor hanya perbedaannya di sini, dia lebih berdiri karena sepeda motor. Nah jadi perjalanan sepeda motor. Jadi sebenarnya yang bisa lebih dipahami oleh teman tuli adalah Bisindo. Nah sebenarnya Bisindo ini lebih baik atau lebih bisa dipahami oleh teman-teman tuli dibandingkan dari Sibi. Nah karena apa? Karena teman tuli lebih nyaman menggunakan Bisindo. Kita berdiskusi, ibaratnya interaksi sangat nyaman menggunakan Bisindo, lebih nyaman. Sedangkan kalau Sibi kita sangat ketinggalan informasi, dan karena dia menggunakan struktur kata per kata itu sangat membingungkan untuk dipahami oleh teman tuli. Contoh bercinta. Nah
teman-teman tuli berpikir apa sih bercinta itu maksudnya mencintai. Apakah mencintai dan bercinta itu sama? Padahal sebenarnya itu artinya berbeda. Nah akhirnya kita dijelaskan bercinta itu artinya berhubungan badan ataupun intinya berhubungan seks. Nah itu yang mungkin teman tuli yang tidak mempunyai kemampuan ataupun bingung dia berpikir itu sama. Jadi itu sebabnya kenapa mereka lebih memilih Bisindo karena Bisindo lebih jelas dipahaminya. Nah selanjutnya kalau CB itu yang membuat adalah pemerintah dan itu disebarluaskan, sedangkan kalau Bisindo itu teman tuli itu sendiri yang membuat bahasa isyarat tersebut. Nah terus juga Bisindo itu ada kelebihannya dia menggunakan ekspresi, ada gestur dan gestur tubuh yang jelas, terus juga dari situ bisa dipahami lebih jelas. Sedangkan kalau CB dia menggunakan imbuan dan contohnya seperti itu imbuan dan ekspresinya tidak ada di dalam CB. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat situasi teman-teman tuli, ada yang bisa kita tanyakan, paham nggak ketika saya menjelaskan menggunakan CB? Terus mereka bilang nggak paham. Tapi ketika kita menjelaskan menggunakan Bisindo, dia sangat jelas. Nah, tapi kembali lagi ya, itu hak dari teman tuli. Dia lebih nyaman menggunakan apa. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman menggunakan Bisindo. Kasih Kak Adit, lengkap banget ya. Nah, bagaimana hambatan tuli ini, teman tuli dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehari-harinya itu bagaimana? Hambatannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Adit. Oke, yang pertama saya merasa orang tua itu harus mendukung ataupun mendampingi teman tuli dalam hal beraktivitas. Maksudnya biar tahu hambatannya apa. Ada beberapa yang ketika dia bertemu dengan masyarakat umum dia berbicara sangat cepat, sedangkan teman tuli kadang terhambat ketika berkomunikasi secara verbal dengan cepat. Nah, apalagi sekarang situasinya menggunakan masker ya, itu juga menjadi hambatan teman tuli ketika berkomunikasi di masyarakat. Selanjutnya di situasi yang cahayaan yang sangat gelap, kadang teman tuli sangat terganggu dalam hal visual untuk bisa lebih jelas. Selanjutnya juga biasanya di televisi itu kan mereka menggunakan verbal dan tidak ada akses teks di situ. Teman tuli ketika menonton televisi akhirnya dia tidak paham karena dia tidak bisa mendengar. Selanjutnya mungkin cukup dari saya itu terkait hambatan teman tuli. Mungkin lebih baiknya diberikannya aksesibilitas untuk tuli, seperti contohnya ketika komunikasi, ketika tidak paham bisa menggunakan tulisan, atau ketika pun bisa menggunakan verbal tapi verbalnya lebih pelan ya, mungkin lebih jelas, atau ketika lebih tepat lagi menggunakan bahasa isyarat dalam hal berkomunikasi. Terus juga bisa berkomunikasi menggunakan video call. Jadi komunikasi itu sangat jelas dengan video call. Jadi dengan situ bisa melihat langsung dan ada gestur di situ. Mungkin itu cara yang lebih tepat. Dan kalaupun nanti bisa membawakan akses, kalau contohnya ketika teman-teman tuli tidak paham, bisa kembali ke teks, bisa juga ke komunikasi verbal dengan jelas dan juga bisa menghadirkan juru bahasa isyarat. Nah di situ mungkin teman tuli jadinya bisa lebih nyaman. Ini kan pendapat dari Kak Adit ya kan. Sekarang untuk Kak Bunga, apa nih hambatan tuli dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehari-harinya? Hambatan komunikasinya untuk teman-teman tuli itu selama COVID ini kan kita menggunakan masker nih. Misal bertemu dengan orang, ingin membuka masker pasti jangan membuka masker. Nah itu biasanya kami menggunakan tulisan untuk berkomunikasi atau memanfaatkan aplikasi di handphone yang merubah suara menjadi tulisan dan sebaliknya. Nah jadi biasanya kami memanfaatkan itu. Atau menggunakan aplikasi Hirmi itu juga ada. Itu kalau ada kebutuhan bisa, biasanya kalau ada butuh yang cukup lama waktunya bisa memanfaatkan aplikasi Hirmi itu gitu. Itu biasanya hambatan kami itu seperti itu, bisa memanfaatkan aplikasi. Untuk teman tuli, apakah kalian memiliki komunitas khusus? Khususnya di Surabaya mungkin ada atau apa? Mungkin bisa dijelaskan sama sobat humas yang di rumah pengen tahu. Ada komunitasnya, ada banyak banget.
Ada organisasi juga. Kalau Jawa Timur banyak, semuanya ada. Komunitas Surabaya ada Kartu Surabaya, Kartu Malang, Gerkatin dan sebagainya. Kalau orang dengar nih misalkan ingin belajar bahasa isyarat, bisa mampir ke komunitas kami, bisa ke Kartuli, ke Gerkatin, bisa ke Kartu dan sebagainya. Nanti teman-teman tuli akan mengajarkan kalian semua untuk belajar bahasa isyarat seperti itu. Kegiatannya apa aja di komunitas itu? Ngapain aja dan apa manfaatnya? Kegiatannya biasanya kami sosialisasi tentang bahasa isyarat. Jadi masyarakat bisa terbuka nih pikirannya, lebih mengetahui tentang budaya tuli. Jadi lebih memahami. Selanjutnya adalah bahasa isyarat, membuat kelas bahasa isyarat. Biasanya juga ada menambah kemampuan untuk tuli. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan untuk tuli yang muda. Yaitu bagaimana kita mengedukasi. Jadi tuli senior mengedukasi teman-teman tuli muda. Jadi kita menjelaskan terkait budaya tuli. Jadi tuli muda dan tuli senior dan muda itu sama-sama bisa sama-sama bisa bertukar pikiran. Intinya sharing gitu ya. Jadi yang muda itu bisa berkembang juga sama seperti senior. Nah, jadi kalau contohnya seandainya kata di Malang, ada beberapa isyarat yang berbeda. Contoh di Malang B-nya seperti ini, sedangkan isyarat di Surabaya B-nya seperti yang dijelaskan Bunga. Nah, itu tadi karena kita berbeda dalam budaya setiap daerah. Nah, jadi itu kesempatan kita bisa mengajarkan ke anak-anak tuli yang muda untuk bisa kita kasih pemahaman untuk biar dia pemahamannya bisa lebih maju, seperti itu. Nah, kan selama ini udah ada JBU juga untuk menjembatani antara teman tuli sama informasi yang ada ya selama ini. Nah, kepolisian kan banyak melakukan press release, sudah juga menghadirkan JBI. Apakah itu sudah cukup membantu untuk para teman tuli? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana? Ya, JBI dirilis ya. Jadi kalau misalkan nggak ada juru bahasa isyarat ketika rilis tuh itu hambatan untuk tuli ya. Jadi tuli tidak paham ada berita apa. Tapi kalau misalkan ada juru bahasa isyarat, misalkan di TV nggak ada juru bahasa isyarat nih di berita kayak gitu yang di kota kecil, nggak ada teks juga. Nah, tapi kalau rilis itu ada juru bahasa isyarat nih, otomatis membantu akses komunikasinya seperti itu. Tapi lebih baik juga semuanya ada kayak gitu. Ada di, misalkan ada di berita, ada misalkan ada kasus, terus harus ada mendampingi nih juru bahasa isyarat agar menjadi akses untuk tuli. Atau di TV itu biasanya ada akses juru bahasa isyarat juga kecil di bawah seperti itu. Nah, setelah adanya JBI ini kan dalam pelaksanaan sehari-hari, dan Mbak Nana juga sebagai JBI, Mbak Yanda juga, harapannya teman tuli ke depannya itu seperti apa? Oke, harapan saya JBI seperti Yanda dan Nana itu bisa memberikan akses untuk tuli ke depannya. Semoga JBI semakin banyak nih ke depannya. Jadi teman-teman tuli lebih nyaman, lingkungan ini lebih ramah dan bisa lebih ramah lah seperti itu. Kalau untuk Kak Adit? Oke, kalau harapan dari saya untuk ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi ya. Contoh di lingkungan masyarakat bisa mengedukasi, diedukasi oleh teman-teman tuli. Jadi masyarakat bisa paham terkait kebutuhan teman tuli seperti aksesibilitas. Jadi bagaimana di situ masyarakat bisa peduli dengan teman-teman tuli. Oh, jadi ketika ketemu dengan teman-teman tuli mungkin bisa melaksanakan kerjasama ataupun kita bisa mengedukasi masyarakat sehingga bisa paham terkait kebutuhannya. Dan juga masyarakat bisa paham identitas teman-teman tuli, karena pada dasarnya teman tuli itu mempunyai kemampuan yang sangat beragam. Jadi kita harus bisa saling menghormati dan menghargai, dan kita tidak boleh seperti memaksakan dia, kamu harus bisa berbicara, tidak boleh seperti itu. Itu sama juga halnya dengan autisme.
Jadi kita harus saling berdiskusi terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh teman tuli itu tersebut. Contoh dia menggunakan bahasa isyarat ya, berarti kita bisa belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman tuli tersebut. Jadi tidak ada hambatan untuk berkomunikasi. Saya sangat bersyukur kalau di sini teman-teman tuli sama teman-teman dengar bisa saling bekerja sama, dan kedepannya mungkin teman dengar bisa banyak yang belajar bahasa isyarat hingga sampai akhirnya nanti sampai tua dan sampai akhirnya nanti sudah tidak ada di dunia ini masih tetap bisa terus berkembang seperti itu dan bisa tetap berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Mungkin bisa disampaikan juga ke Sobat Humas dengan gaya mereka ya kan. Bisa disampaikan, hai Sobat Humas, dari kami teman tuli, salam presisi. Bisa. Ya, pelan-pelan. Bisa. Oke. Boleh. Halo Sobat Humas. Dari kami teman tuli, Larang, Atung, Depan, Tur, Sang, presisi. Per, Atung, Atung. Keren ya. Mungkin keren. Nah, baik. Tadi kan harapan teman tuli untuk kedepannya seperti apa. Nah, sekarang gantian nih. Harapan teman tuli untuk Polri apa aja bisa disampaikan. Kak Adit. Saya berharap untuk Polri mungkin kedepannya bisa belajar bahasa isyarat. Nah, karena apa? Mungkin sebelumnya bisa bekerja sama dulu dengan organisasi atau komunitas. Contohnya membuat suatu kelas bahasa isyarat yang dimana teman tuli yang bisa mengajarkan Polri di situ. Akhirnya baik itu mau ke organisasi Gerkatin ataupun yang lain, komunitas yang lain terserah. Yang terpenting teman tuli yang mengajarkan. Nanti setelah diajarkan dan sudah berlatih, nanti mungkin sudah berlatih maksimal di situ, nanti akhirnya bisa berkomunikasi setidaknya sama ketika bertemu dengan teman tuli. Kan kita tidak tahu ya kedepannya, contohnya ada berhadapan dengan teman tuli, ternyata dia tidak tahu itu tuli atau tidak. Nah, itu ada kesempatan nih dengan bisa berkomunikasi dan bisa berdiskusi atau berkomunikasi secara langsung dengan baik Polri dan tulinya. Kalau untuk Kak Bunga sendiri bagaimana? Harapannya sudah cukup sih seperti yang dikatakan oleh Adit. Seperti itu. Oh ya, mungkin aku mau sedikit nambahkan. Jadi kalau teman-teman tuli, kalau contohnya nanti ketemu dengan Polri, sudah diajarkan bahasa isyarat, akhirnya di situ juga bisa menambah kemampuan Polri untuk bisa belajar bahasa isyarat dan bisa berkomunikasi. Terus juga selain itu, Polri sudah bisa bahasa isyarat, saya juga kesempatan tuh juga bisa menerima teman-teman tuli untuk bisa bekerja di Polri di situ. Jadi kalau contohnya tadinya kan sudah belajar bahasa isyarat, sudah berkomunikasi dengan bahasa isyarat dengan teman tuli sudah bisa. Nah, di situ kesempatan juga teman-teman tuli bisa diterima kerja juga nantinya di Polri. Saya sangat berharap sekali teman-teman kepolisian bisa ramah kepada teman-teman tuli, dan juga harapannya juga intinya teman tuli dan juga teman dari kepolisian juga bisa memberikan kesempatan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada rasa seperti kayak membedakan seperti itu. Jadi kita tetap bisa kompak ibaratnya seperti itu. Nah, berarti aku disuruh belajar nih sama teman tuli ya. Bisa diajarin nggak mengeja nama aku? Tenta salsa. Pelan-pelan. Oh, berarti Kak Tenta mau belajar bahasa isyarat ya? Iya, mengeja nama aku sendiri. Tenta. Kalau dari nama saya Tenta salsa. T E
N T A salsa S A L S A. Wah, keren. Yeay. Keren. Berarti nama saya T E N T A S A L S A. Yeay. Sekali coba langsung bisa Sobat Humas. Keren ya. Alhamdulillah. Kakak Tenta keren katanya. Nah, Sobat Humas, itu tadi kan harapan dari teman tuli. Sekarang kita gantian nanya ke kakak JB yang keren ini. Harapannya apa sih? Mbak Nana dulu deh. Harapannya apa? Harapannya ke depan semoga kepolisian Indonesia nih, Polri, semakin akses untuk semua orang termasuk di dalamnya teman tuli dengan memberikan akses yang layak, contohnya adalah juru bahasa isyarat misalkan, atau teks, ataupun ya seperti yang dibilang dengan Adit tadi, contohnya juga bisa belajar bahasa isyarat sehingga kedepannya misalkan di jalan nih lagi bertugas terus ada teman tuli yang lagi misalkan butuh bantuan atau apa, teman-teman dari Polri bisa membantu nih, nggak harus bingung harus nulis cari kertas dan sebagainya, nggak, tapi langsung bisa berbahasa isyarat walaupun sedikit gitu dari aku. Nah, itu tadi Sobat Humas dari harapannya Kak Nana. Sekarang gantian sama Kak Enda. Apa sih harapan ke depannya? Ya mungkin hampir sama juga ya sama harapannya dari Nana. Jadi harapannya juru bahasa isyarat ini kan kita juga sebagai akses untuk teman tuli. Kita ini sebagai ibaratnya jembatan untuk mereka bisa mendapatkan informasi. Jadi harapannya mungkin keseluruhan baik ada rilis ataupun informasi-informasi penting mungkin bisa menghadirkan juru bahasa isyarat yang dimana bagaimana itu tujuannya untuk tuli. Dan harapannya juga bukan hanya sekedar menghadirkan ya, karena saya beberapa kali ada melihat yang hanya menghadirkan tapi ternyata informasi itu tidak didapat dengan teman-teman, tidak didapat oleh teman tuli. Jadi saya juga berharap Polri ketika mencari juru bahasa isyarat mungkin bisa bertanya ke teman-teman tuli ataupun organisasinya. Jadi benar-benar yang dipilih juru bahasa isyarat itu adalah rekomendasi dari teman tuli itu sendiri, bukan seperti kamu bisa nggak menjuru bahasakan, oh bisa kan kita nggak tahu kemampuannya seperti apa. Jadi mungkin kedepannya harapannya itu benar-benar rekomendasi dari teman-teman tuli sehingga apa yang disampaikan ataupun apa yang dijuru bahasa isyaratkan itu benar-benar bisa didapat ataupun diterima oleh teman-teman tuli dan bukan hanya sekedar formalitas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Untuk teman tuli, Kak Bunga dan Kak Adit pada bisa naik motor nggak, berkendara roda 2 atau mungkin roda 4? Aku bisa naik motor. Saya juga punya SIM C kok. Wow. Kalau Kak Adit sendiri gimana? Kalau aku bisa dong, saya bisa mengendarai mobil, motor juga bisa. Saya juga punya SIM A dan juga punya SIM C. 2. Tapi saya belum punya SIM B. Kalau kamu dulu gimana ngurus SIM-nya? Dulu saya ikut orang tua, jadi datang ke Jakarta waktu itu. Jadi sesuai dengan KTP-nya saya daftar untuk SIM C di kepolisian. Bilang nih orang tua saya, anak saya ini tuli, bisa bawa motor, bisa kok. Nah saya tes dulu, jadi waktu itu saya tes, mengikuti tes untuk mendapatkan SIM. Jadi akhirnya saya dapat SIM C dengan tes kayak gitu. Keren dong. Kalau Kak Adit gimana? Jadi dulu tuh awalnya waktu saya SMA, ketika saya umur 17 tahun. Nah, jadi waktu umur saya 16 tuh saya sudah sering berlatih sepeda motor. Terus akhirnya di situ karena sudah sering berkendara sepeda motor dan berlatih, saya bilang saya mau nih dia dibuat SIM C, tapi dibilang orang tua saya kamu harus umur 17 tahun gitu. Akhirnya ketika saya umur 17 tahun saya langsung mendaftar SIM C. Nah, terus di situ yang pertama seperti itu.
terus ada informasi mengisi berkas dan harus dibantu oleh orang dengar seperti itu. Terus ada beberapa tes yang seperti tes teori. Nah, jadi kayak ujian itu saya kebetulan paham ya karena saya sudah diajarkan beberapa rambu-rambu yang mungkin sudah dijelaskan. Jadi saya bisa mengerjakan tes itu dan juga ada tes lapangnya. Saya juga sudah bisa mengendarai motor. Sudah. Nah, akhirnya saya diterima alhamdulillah dan lulus ya di SIM C. Keren. Oh iya, mungkin itu kan kalau motor. Karena juga karena apa? Kenapa teman tuli bisa naik sepeda motor? Karena kita juga fokus kita di visual di spion. Jadi ketika kita melihat ke belakang, walaupun kita tidak bisa mendengar, tapi kita bisa memperhatikan spion kiri dan kanan. Jadi ketika berkendara kita hanya bisa kita bisa melihat secara kiri kanan untuk bisa memperhatikan kendara di belakang kita gitu. Jadi kita memperhatikan secara visual. Karena visualnya teman-teman tuli itu kelebihannya di itu sangat kuat sekali. Nah, visual kita sangat kuat, bener, itulah ya kelebihannya di teman-teman tuli. Jadi kita benar-benar bisa bertanggung jawab dalam mengendarai kendaraan. Keren. 2 jempol. Terima kasih. Sama. Mungkin Kak Bunga ingin menambahkan? Saya juga berharap sih polisi Jawa Timur memberikan kesempatan nih untuk teman-teman tuli, misalkan membutuhkan SIM. Nah, itu ada kesempatan untuk mengikuti tes. Kalau misalkan kami tes dan lulus bisa mendapatkan SIM C, seperti itu. Kak Adit mau menambahkan? Mungkin saya menambahkan ya dari yang Bunga. Contohnya kalau biasa di setiap daerah kayak di Banyuwangi, di Madiun itu ada sedikit perbedaan gitu kalau caranya mendaftar SIM. Saya berharap setiap daerah keseluruhan bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman tuli bisa mendaftar SIM. Terima kasih masukannya. Sangat bermanfaat ya bagi Sobat Humas dan yang nonton nanti. Tadi kan udah belajar nih Tenta. Sekarang Sobat Humas juga mau dong diajari huruf dari A sampai Z. Gimana? A itu seperti apa? Oke, kalau yang mau belajar bahasa isyarat kita mulai. Iya. A itu seperti itu. Di kamera. A seperti itu. Ya. B, 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 C, C, D, D, harus kanan. dominan tangan kanan ya teman-teman. E, F, F, terbalik. terbalik. F, G, G, H, H, I, I, C, C, K, K, L, M, M, N, N, O, P, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Keren. Baik Sobat Humas, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!